Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi ya selama terutama sejak awal tahun ini memang sudah kita prediksikan dan sudah juga disampaikan oleh pemerintah bahwa ada ancaman kenaikan inflasi yang bukan hanya lebih tinggi dibandingkan pada saat 2 tahun pertama pandemi ya, tapi lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi juga. Kalau kita melihat yang sudah terjadi sampai dengan bulan terakhir kemarin yang dirilis oleh BPS, inflasi year on year sudah 4,3 sekian persen, yang artinya sudah melewati batas atau target pemerintah dan BI, yaitu 3 plus minus 1% kan, itu batasnya. Nah, atau targetnya. Dan kalau spesifik kita lihat pangan tadi ya, volatile food itu secara year on year inflasinya sudah 9,5 ya. Year to date kalau tidak salah sekitar 7%. Jadi artinya sudah terasa ini sekarang. Nah, tapi memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain tadi yang disebutkan, terutama di Amerika, di Eropa, inflasinya memang jauh lebih tinggi di sana, gitu. Nah, kalau kita melihat di Amerika sampai dengan yang terakhir posisinya sudah 8,6%. Makanya Central Bank Amerika, The Fed itu menaikkan suku bunga sudah dalam bulan Juni saja 2 kali dan totalnya 125 basis poin itu belum pernah dilakukan oleh The Fed dalam 30 tahun terakhir karena untuk memerangi inflasi. Nah, jadi lebih besar memang gejolak inflasi di negara-negara maju dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, oleh karena itu makanya ini ke depan ya, ini yang memang perlu menjadi fokus ya perhatian bagi para pengambil kebijakan ya. Baik itu otoritas moneter dan juga otoritas fiskal ya untuk mengendalikan inflasi yang walaupun sekarang sudah lebih tinggi, paling tidak lebih tinggi lagi ya karena ini berurusan terutama dengan daya beli dan kalau kita berbicara daya beli konsumsi maka konsumsi ini adalah yang menjadi kontributor utama bagi ekonomi kita dan kita kan berharap pemulihan ekonomi kita setelah pada masa pandemi ya dan kita masih bergulat dengan pandemi pada saat sekarang ini bisa lebih berjalan terus secara lebih konsisten ke depan. Kita mengamati begitu ya di tengah banyaknya tekanan ekonomi global termasuk masalah geopolitik di Eropa, kebijakan apa yang memang seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tanah air di tengah seperti yang Anda tadi katakan begitu ya ada pelemahan rupiah di mana juga akan banyak berpengaruh terhadap aktivitas ekspor impor kita. Ya, jadi memang kalau karena sumbernya ini yang paling besar faktornya adalah dari luar, mau tidak mau meredamnya adalah dengan bauran kebijakan di domestik yang tepat ya. Jadi sinergi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal itu menjadi kunci ya untuk meredam inflasi ini ya dan juga potensi untuk perlambatan ekonomi. Nah, salah satunya tadi kalau dari sisi moneter kita melihat sampai dengan 1 semester ini ya kebijakan moneter masih belum mengetat ya. Jadi masih tingkat suku bunga paling tidak indikatornya itu masih ditahan ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sisi yang lain peran fiskal itu menjadi sangat penting karena kalau fiskalnya ini tidak dimaksimalkan untuk mengendalikan inflasi, maka ini yang dikhawatirkan nanti akan meningkat. Nah, kemarin kalau kita ingat pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan anggaran untuk subsidi ya, terutama subsidi energi untuk kalangan terutama yang menengah ke bawah, untuk BBM Pertalite, untuk LPG 3 kilogram dan untuk tarif yang watt rendah ya. Nah, ini saya rasa satu kebijakan yang penting untuk mengendalikan inflasi. Karena kalau itu tidak dilakukan, saya rasa inflasi akan meningkat ya. Kalau kemudian inflasi meningkat secara signifikan, maka moneter ya saya rasa otoritas moneter juga akan merespon dengan menaikkan tingkat suku bunganya. Dan kalau itu dilakukan, nah ini ada ongkosnya nanti dengan terhadap perlambatan ekonomi kita. Nah, jadi sinergi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter ini menjadi sangat penting, Mas, untuk dalam kondisi tekanan global seperti sekarang.